Zaman tabiin yang masih ada sahabat banyak. Sebetulnya bukan zaman tabiin banget, karena zaman itu masih banyak sahabat. Itu mereka cara berpikir sudah semua ahlun nar, itu redaksi di Quran tuh khalidina fiha. Sehingga zaman tabiin sudah banyak yang berpikir nggak ada kemungkinan orang sing yukhrajuna minan nar. Sehingga terus ada kafilah, itu ada delegasi, ayo kita ke Medina, semoga kita ketemu sebagian ashabu Rasulillah. Sehingga cerita akhirnya ketemu beberapa sahabat. Di situ diceritakan ada Jabir, ada beberapa lah yang sahabat sepuh bahkan. Nah, terus si Jabir ini, sahabat Jabir ini cerita kalau itu memang ada bisa syafaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu kontingen ini yang tetap berpikiran tidak ada syafaat itu banyak. Alasannya semua cerita tentang ahlun nar adalah khalidina fiha. Ketika Jabir masih hidup itu ya sempat terjadi debat. Loh, itu yang khalidina fiha itu amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia berhabitat neraka, memang alamatnya neraka. Kalau sehingga ini menjadi khas. Meskipun khas ini iskal, kita akan iskal karena itu di Quran tidak ada. Tidak ada, maksudnya nggak ada secara sorry yang menerangkan ada kaumin sing yukhrajuna minan nar. Makanya Syekh Al-Ajuri ngendikan ciri khas ahli sunnah adalah mengimani adanya kaum sing yukhrajuna minan nar. Karena itu zaman tabiin sudah ada polemik. Tapi tentu kita yang mengimani itu. Tapi kalau ada yang tanya di semua Quran kalau masuk neraka itu khalidina fiha, itu dijawab apa? Amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia spesifik ahli neraka, memang dia berpenduduk neraka. Alamatnya neraka, KTP-nya neraka, kakane neraka. Kalau kita ini ndak, KTP kita surga, mbah-mbah kita ahli surga. Karena alamat kita sebenarnya kan surga. Nabi Adam itu kan surga alamatnya. Makanya saya ngaji di mana-mana itu betapa baiknya agama ini. Karena kunci surga kita sudah dikasih tahu miftahul jannah. Sementara kita tidak tahu kuncinya neraka. Jadi kena mlebu neraka itu kebangetan. Wong ora roh kuncine kok mlebu. Tapi jare kancaku, wah gak ono pintune Gus, ilang blesek. Ini problemnya itu. Tapi nek sampean mlebu neraka itu kebangetan. Karena yang kita punya kuncinya itu surga, kita tidak punya kunci neraka. Ono sing dikunci neraka, betul toh? Nah, harusnya kita nggak bisa masuk neraka karena nggak punya kuncinya. Jadi kalau nak maca hadis miftahul jannah la ilaha illallah itu syukur itu lah. Cek apike Kanjeng Nabi, wong kunci kok didudono. Itu kan luar biasa. Jadi orang memahami hadis itu. Saya ini tahadus bi nikmah, ini mumpung ada Gus Zofur, ini saya tasihkan. Wal asri demi masa, demi waktu. Saya ketika baca ayat yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, dengan ayat wal asri demi waktu, itu memang luar biasa Islam itu. Coba ya, kita baca kalimat tauhid itu kan hanya butuh waktu setengah menit, mungkin tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu yang sesikat itu bisa menghapus kekafiran di masa lalu. Jadi misalnya orang kafir 70 tahun itu terhapus kekafirannya hanya dengan singkat melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan waktu pas dia melafadzkan syahadat ini momen paling dikenang ketika nanti di akhirat. Wal asr, demi waktu. Jadi artinya apa? Momen terbaik kita adalah ketika melafadzkan itu. Dan kalimat itu mudah dan sah, asal belum yughorhir, belum keler-keler, sah. Dan tanpa syarat. Misalnya sholat tidak butuh suci, butuh nutupi aurat, butuh melakukan rukun dan syarat. Syahadat enggak. Lau talaffadhu kafirun bihadi syahadah, mesti apa sohat hadi syahadah. Padahal kafir urung adus ijek cerita ya betapa agama ini mudah. Ya kan, kalimat yang bisa menghilangkan kekafiran kemudian tidak banyak syarat. Coba kalau kamu mau sholat, syaratnya kan macam-macam. Mau zakat, ulama Islam. Ya, terus kita harus menghindari perilaku tertentu yang perilaku itu zaman Nabi sudah sangat diperingatkan. Misalnya yang masyhur itu Khawarij. Khawarij itu kelompok yang sangat soleh secara zahir. Yes, ibadahnya kata Rasulullah laisa siyamukum kasiyamihim wa qiyamukum kami qiyamihim. Jadi puasa kamu sahabat enggak sehebat puasanya orang Khawarij. Ibadah kamu tidak sebanding ibadahnya Khawarij, tapi mereka sangat biadab
ya murukuna minaddin murukosahmi minar ramiyah yaqra'unal Qur'an la yujawizu hana jiro. Dan diantara kesolehan yang berlebihan ini kata Nabi apa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Kalau dijak musuhi sesama Islam semangat, tapi dijak musuhi yang jelas salah ndak semangat. Ini kelompok sing hadarona humun nabiyu, kelompok yang kita diperingatkan Nabi untuk sangat apa menghindari. Karena logikanya jelas ya. Orang yang kafir saja inginnya Nabi menjadi muslim dengan diajarkan syahadat. Tapi ini orang yang sudah muslim, seleranya khawarij, dikeluarkan dari Islam. Tahlilan kafir, kuburan kafir, nyekelake kafir, apa saja menjadi kafir. Ini pertanyaannya kan, inginnya seorang Nabi itu kan tentu dari kafir menjadi muslim. Ini yang sudah Islam menjadi kafir. Maka cerita-cerita di beberapa ulama, ini kenangan saya ngaji di sini. Ini sekaligus cerita penutup. Ada orang ekstremis ketemu Islam alim. Terus ketika melihat ahlul ma'asi itu maksiat, ahlul ma'asi ketika maksiat sedang maksiat, sebaiknya orang-orang Islam seperti itu mau saya bunuh, mau saya bom. Ini yang cerita orang-orang alim ke saya. Terus kata si orang alim tadi, lau annahum matu, kalau mereka benar-benar mati final maksiyah itu aina masiruhum, lalu mereka kemana? Si yang keras tadi bilang ilanar karena mereka mati apa final maksiyah. Terus jawabnya yang alim tadi, dzalika muradan nabi, apa umat Islam mati kemudian min ahlin nar itu yang dikehendaki Nabi? Untungnya yang si ekstremis tadi agak alim. Ya enggak, Nabi inginnya umatnya itu ya mati tidak masuk neraka. Ya sudah, jangan bunuh sekarang, kasih kesempatan apa? Tobat. Untungnya si yang ekstrim ini termasuk min ahli ilm, dia nerima konsep itu, nerima. Itu jadi pelajaran dialog kealiman. Dan kita menjadi moderat bukan karena liberal atau sekuler. Memang kita baca hadis-hadis misalnya inna wuha yabsutu yadahu billail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musiul lail. Allah yang Tuhan saja inginnya itu menunggu tobatnya mereka, bukan mengakhiri mereka dalam keadaan tidak tobat. Jadi ini supaya jadi paham, menjadi khas kita. Ya Allah yang Tuhan saja inginnya kan menunggu tobatnya mereka, bukan malah tobat itu kita hentikan ya dengan dibunuh. Ketika maksiat itu artinya kan kita tidak memberi kesempatan tobat. Saya masih ingat Mbah Mun sering cerita ke saya, aku corokon mileh, kata beliau, aku corokon mileh iku yo ora pati seneng ono terlalu tegas, terlalu apa, mergo Allah wae ngekei kesempatan. Ya tadi, logikanya kan Allah saja, misalnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di malam hari supaya yang tadi siang maksiat tobat di malam hari. Terus Allah membuka tangannya di siang hari supaya yang tadi malam maksiat tobat. Intinya Allah Ta'ala itu menunggu tobat, bukan menghentikan asbabit taubat. Sehingga tradisi guru-guru kita, ya utamanya Mbah Mun, itu sama-sama saja baik. Bukan karena baik sama orang fasik, bukan, tapi implementasi dari menunggu tobatnya orang fasik. Dan tentu itu butuh apa, tarbiyah, butuh syafaqah, butuh kasih sayang, butuh. Saya masih ingat ketika beliau baca kitab di karangannya Imam Sa'roni itu Tambihul Mukhtarin, itu diantara madzhab Imam Sa'roni itu Al-Hikmah Dolatul Mu'min, itu beliau juga menambahkan wal fasik Dolatul Mu'min. Bukan sekedar Al-Hikmah Dolatul Mu'min, tapi Al-Fasik juga Dolatul Mu'min. Karena ketika seorang mukmin fasik ini seperti barang yang hilang, dia tercerabut dari akarnya, yaitu akar keimanan dan keislaman. Maka kita-kita, kata Imam Sa'roni, kita-kita sebagai orang soleh harus menemukan mereka atau mengambil mereka untuk kembali. Jadi ini komitmen kita sebagai murid Mbah Mun, sebagai murid Sayyidina Al-Abenya sudah ada amal. Itu saja inginnya Allah sama orang Islam, kaumun yukhrajuna minan nar, bukan malah diblesno gitu. Lah ya akhirat yang notabene sudah enggak ada amal. Itu saja kaumen yang mukmin, apalagi tahu mondok, apalagi grup hima, itu tapi ra usah moron rokok, kula pesene ra usah moron rokok.
Itu inginnya itu yukhrajuna minan nar. Makanya kalau baca hadis itu harus ada dzauq. Selain ilmu itu harus ada dzauq. Betapa syafaqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inginnya semuanya itu yadkhulunal jannah. Kalaupun ada yang masuk neraka, yang orang Islam tuh, tetap obsesi Rasulullah, cita-cita beliau adalah yukhrajuna minan nar. Makanya masyhur itu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Jawabe Nabi bi la ardo wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak akan ridho ya Allah, tidak akan puas wa wahidun min ummati finnar. Satu dari umatku min ummatil ijabah minan nar. Makanya saya setuju dengan Syekh Al-Ajuri, kita sebagai ahli sunnah di antara khasnya apa? Iman adanya kaum sing yukhrajuna minan nar. Pun sama